berbentuk biji tetapi disimpan dalam fase tumbuh. Nah, ini kan menjadi permasalahan juga. Ya. Kalau biji itu kita bisa tentu kita bayangkan biji itu disimpan dalam volume yang kecil. Nah, kalau growing phase ini tentu space, kondisi lingkungan itu tentu perlu persyaratan tertentu juga, karena ini growing, fase tumbuh. Jadi berkecambah, ya sudah itu disimpan dalam kondisi. Jadi bukan disimpan dalam kondisi yang memang metabolismenya ditekan. Ya, kalau disimpan itu kan metabolismenya ditekan agar tidak akhirnya. Tapi untuk biji-biji recalcitrant ini tampaknya alternatifnya disimpan pada kondisi growing phase yang tentu ini tidak bisa lama. Karena kalau growing phase itu tentu ada masa fase tertentu, dia hanya kondisi semaian, kemudian nanti bisa dia menjadi juvenil dan seterusnya. Dan ini tentu perlu dipertimbangkan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari jenis kelompok biji ortodoks. Jadi ini ada Capsicum, ada citrus. Nah, ini citrus ini kalau nanti penjelasan berikutnya ini ada yang mengelompokkan pada kelompok intermediate. Jadi bukan ortodoks dan recalcitrant, tapi ada yang mengelompokkan ini sebagai biji ortodoks. Kemudian ada Psidium guajava, Anacardium. Nah, kalau dilihat di sini adalah avocado, kakao, coconut, jackfruit. Kalau dilihat dari beberapa contoh ini ya, bisa kita bayangkan biji avokat dengan biji jambu, Psidium guajava. Satu dari perbedaan apa saja? Ukuran. Yang avocado itu very large, sedangkan yang guava atau guajava ini kecil. Kemudian juga dari ukuran yang besar itu bisa kita lihat bagaimana tingkat kekerasan. Tingkat kekerasan itu juga menggambarkan bagaimana kadar air pada biji masing-masing itu. Avokat, jackfruit, nangka, kemudian mango. Nah, ini adalah biji-biji yang kita bisa bayangkan memang satu ukuran besar, kemudian dari morfologi atau strukturnya itu memang terlihat kadar airnya lebih tinggi daripada Capsicum, biji cabai, biji jeruk biji. Ini yang ukuran lebih kecil dan dia memiliki tekstur yang lebih keras. Nah, itu beberapa perbandingan antara biji ortodoks dengan biji recalcitrant. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa kalau tadi sudah kita bahas tentang kadar air, keadaan fisiknya, keadaan fisiologinya, sehingga biji-biji ortodoks itu memang bisa dipahami mengapa biji ini bisa bertahan pada suhu rendah, bertahan pada kondisi kering. Ya. Nah, karena kalau kita lihat misalnya biji jambu, itu kulit bijinya keras, sehingga kita bisa bayangkan pada biji jambu itu memang kadar air rendah, sehingga kalau disimpan pada kondisi kering itu dia masih bisa bertahan. Kemudian pada kondisi beku atau rendah itu tidak terjadi pembentukan kristal, karena memang kadar airnya sedikit, sehingga tidak terjadi kerusakan membran sel dan dia bisa bertahan lebih lama. Nah, ini sedikit penjelasan terkait mengapa benih ortodoks itu bisa bertahan pada kondisi kering dan
penurunan kadar air sebesar 1%, ini ternyata bisa melipat gandakan umur simpan biji menjadi 2 kali lipat. Ya, jadi dengan berkurangnya air itu dia tidak malah menjadi rusak, tetapi justru memperpanjang umur simpan biji. Itu satu. Nah, kemudian setiap penurunan ini 10 derajat Fahrenheit atau 5,6 derajat Celcius ini juga ternyata menambah atau melipat gandakan umur simpan biji 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, ini hasil penelitian inilah yang menguatkan bahwa mengapa benih ortodoks ini memang cukup sesuai disimpan pada kondisi kadar air yang rendah dan pada suhu penyimpanan yang rendah. Karena dengan menurunnya kadar air, dengan menurunnya suhu, ternyata umur simpan itu menjadi lebih panjang, lebih 2 kali lipat. Nah, hanya ini hal yang perlu dipertimbangkan, perlu diingat bahwa ada rumusan suhu penyimpanan dan kelembapan relatif itu harus berjumlah kurang dari 100 supaya viabilitas biji itu masih tetap baik. Ya. Jadi kita tidak hanya berpikir bahwa ortodoks itu karena dia bisa bertahan pada kondisi kering, bisa bertahan pada suhu yang rendah, maka kita turunkan sedemikian rupa sampai mencapai suhu rendah dan kadar air yang rendah. Ternyata ini masih perlu dipertimbangkan bahwa kondisi penyimpanan dan kelembapan relatifnya kadar airnya itu tidak melebihi dari 100, sehingga persentasenya itu masih kurang dari 100% untuk mencapai penyimpanan yang aman. Jadi kalau misalnya air itu dikurangi sampai 5%, nah maka kelembabannya itu tidak boleh lebih dari 95, karena kalau 96 ditambah 5 maka dia jumlahnya adalah 101. Makanya seperti itu, sehingga dia harus yang baik ya, harus jumlahnya itu kurang dari 100 agar si ortodoks itu masih tetap bisa berada dalam kondisi yang baik. Nah, yang berikutnya adalah benih rekalsitran. Kalau tadi itu benih ortodoks, ini istilah rekalsitran. Rekalsitran ini memang beberapa istilah rekalsitran itu merepresentasikan bahwa rekalsitran itu adalah kondisi yang sulit. Biji-biji rekalsitran, biji-biji yang sulit untuk berkecambah, biji-biji yang sulit untuk beregenerasi, biasanya disebutkan dengan rekalsitran. Nah, terkait dengan seed storage ini, istilah rekalsitran ini menggambarkan respon benih terhadap hilangnya air, dan hilangnya air. Jadi benih rekalsitran ini dapat mentolerir kehilangan air pada jumlah tertentu. Jadi kalau tadi ortodoks itu sampai rendah, tetapi pada benih rekalsitran ini bisa dikurangi kehilangan air, bisa, tetapi sampai pada jumlah tertentu saja. Tidak dapat bertahan pada tingkat se-ekstrem seperti yang bisa dialami oleh benih ortodoks. Seperti tadi, air yang tersisa itu bisa menyebabkan pembentukan kristal, yang kristal-kristal itu karena permukaannya sedemikian rupa sehingga bisa merusak membran sel. Dan ini menjadi memperpendek atau mematikan biji, memperpendek biji dan bahkan mematikan biji.
percepatan perkecambaran. Jadi dia ada embrio tetapi dia tidak bisa berkecambah dengan baik. Embrionya belum sempurna atau mungkin sudah sempurna tetapi dia tidak tumbuh dengan baik karena benih itu menengah gitu ya. Jadi dia bisa dewasa tetapi tidak bisa berkecambah dengan baik. Nah, ini yang dikatakan mengapa biji recalcitrant itu sedikit kompleks dibanding dengan biji ortodoks. Nah, ini juga beberapa karakter dari biji recalcitrant. Kalau tadi sudah kita tahu bahwa biji recalcitrant ini banyak dijumpai pada tanaman rata atau spesies yang ada di lingkungan akuatik. Nah, yang diingat kembali bahwa dengan adanya kadar air yang tinggi maka dia menjadi sensitif terhadap kemeringan. Jadi biji yang sensitif terhadap kemeringan, bukan toleran. Kalau yang toleran adalah biji ortodoks. Nah, kalau dilihat tadi contohnya biji-biji recalcitrant itu biji yang berdaging, gitu ya, biji yang ukurannya besar, berdaging. Nah, ini banyak kita jumpai pada biji buah-buahan, biji buah-buahan yang memang seperti contoh tadi ada biji nangka, biji alpukat, kelapa, yang kadang sebenarnya bukan biji yang sebenarnya. Seperti kelapa itu kan bukan biji yang sebenarnya. Nah, itu yang masuk pada biji recalcitrant. Nah, kalau tadi sudah biji atau benih ortodoks dan recalcitrant, yang ketiga ternyata diketahui ada biji atau benih yang tidak bersifat ortodoks dan tidak juga sepenuhnya bersifat recalcitrant. Jadi benih ini dikelompokkan pada benih intermediate. Jadi benih-benih yang mempunyai umur simpan lebih cepat dibanding benih ortodoks, tetapi bisa lebih lama dibanding dengan recalcitrant. Jadi bisa di satu sisi bisa dikelompokkan pada benih ortodoks, tapi di sisi yang lain bisa dikelompokkan pada benih recalcitrant, sehingga ini maksudnya adalah pada kelompok benih intermediate. Nah, ini benih intermediate tidak termasuk pada ortodoks atau recalcitrant, kemudian tidak dapat disimpan di dalam freezer. Karena ini masuk pada sifat recalcitrant, bagaimana menyimpannya? Itu bisa disimpan pada fase brewing tadi atau bisa disimpan pada nitrogen cair, ya, diawetkan secara cryopreservasi. Ini di mana tertentu itu bisa disimpan karena dengan cryopreservasi itu ada metode yang bisa menghindari pembentukan es. Pembentukan kristal es itu bisa dihindari dengan metode cryopreservasi pada nitrogen cair. Jadi biji-biji intermediate ini masih tetap bisa disimpan dengan menjaga viabilitasnya. Nah, ini mungkin adalah contoh dari biji ortodoks yang di sebelah kiri ini, yang dari sisi definisi tadi sudah kita bahas. Biji ortodoks adalah biji yang tidak bisa disimpan di jimbeng, kemudian tahan pada kemeringan dan pemburuan, kemudian biji yang toleran terhadap kemeringan, ukurannya kecil. Ya, kalau kita lihat di sini satu kotak ini dengan ukuran kotak yang sama, jumlah biji ortodoks jauh lebih banyak dibanding biji recalcitrant. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan ukuran dari kelompok biji ini. Jadi biji
biji rekasitan itu kalau di dalam misalkan ini dianggap satu batch, gitu ya, ini hanya isi 6, tapi di sini bisa puluhan, mungkin ratusan rekasitan. Nah, sehingga ini yang salah satu karakter yang membedakan. Nah, bagaimana dengan intermediate seed? Nah, intermediate seed ini ada yang mencontohkan ini. Jadi dia bisa disimpan, jadi sebagian bisa toleran terhadap pengeringan atau desikasi, tetapi dia tidak tahan juga terhadap suhu dingin atau suhu rendah. Nah, ini jadinya kalau tahan terhadap desikasi dia harusnya masuk ortodoks, tetapi dia tidak tahan pada suhu rendah yang dia masuk pada rekalsitran. Jadi ini adalah biji yang sederhana kelompok tadi. Kemudian pembahasan berikutnya lebih banyak terkait dengan biji-biji rekalsitran, ya, karena biji rekalsitran ini yang lebih banyak mengalami kerusakan atau memerlukan perhatian untuk bisa mempertahankan reaktivitasnya. Sehingga kita perlu memahami mengapa biji rekalsitran itu mengalami beberapa kerusakan. Yang bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah biji-biji rekalsitran itu bisa mengalami kerusakan mekanik. 1. Yang kedua adalah kerusakan yang diinduksi oleh proses metabolisme yang terjadi pada biji tersebut. Jadi yang pertama karena mekanik atau fisik, yang kedua adalah diinduksi oleh proses yang terjadi pada biji tersebut. Yang ketiga adalah adanya denaturasi atau perubahan makromolekulur. Nah, ini ada 3 kelompok kategori kerusakan yang bisa terjadi pada biji-biji rekalsitran. Yang pertama adalah kerusakan mekanik. Jadi pada biji rekalsitran itu kita tahu bahwa kalau dia sudah terpisah dari tanaman induknya, biji yang memiliki biji itu sudah dewasa, ya. Nah, sel-sel dewasa kita ingat adalah sel-sel yang memiliki banyak vakuola besar-besar. Vakuola besar-besar isinya apa? Isinya air. Jadi dia bervakuola, kemudian isi air. Nah, kembali lagi pada sifat yang tadi, apabila air dalam jumlah banyak itu dikurangi, maka dia bisa merusak membran sel. Karena kalau sudah dikeringkan, diambil, kemudian dimasukkan lagi pada lingkungan yang berair, pada proses inhibisi, maka membran sel di sini tidak seperti halnya membran sel pada biji ortodoks yang dia memang karakternya adalah tahan pada kondisi yang kering atau sedikit air. Berbeda dengan di sini, dia kalau dikembalikan pada kondisi rehidrasi, maka dia tidak mengembang seperti memiliki elastisitas yang baik, tetapi dia justru menjadi rusak. Karena dengan kondisi yang awalnya memiliki vakuola banyak berisi air. Nah, yang kemudian ini juga dibuktikan dari struktur atau reorganisasi sitoskeleton. Nah, sitoskeleton kita tahu bahwa ini adalah merupakan struktur yang membuat organel itu memiliki struktur seperti normalnya. Jadi misalkan
mitokondria ataupun peroksisom. Maka untuk menjadi bentuk mitokondria maka dia diperlukan adanya sitoskeleton yang strukturnya tersusun sedemikian rupa. Nah, ketika air ini banyak dikurangi, maka sitoskeleton ini juga akan mengalami perombakan. Yang di sini ketika terjadi inhibisi itu tidak bisa kembali normal. Jadi sitoskeletonnya tidak bisa terreorganisasi lagi menjadi susunan yang normal seperti alami. Nah, sehingga dengan adanya kerusakan ini, ya, vakuola tadi juga sitoskeleton yang akhirnya adanya masuknya air dalam proses rehidrasi itu akan bisa mempengaruhi kerusakan membran sel. Sehingga ini berujung pada hilangnya viabilitas sel. Jadi mechanical damage ini lebih menekankan pada struktur dari sel itu, dari vakuolanya, dari sitoskeletonnya, dan dari membran sel. Yang kedua adalah terkait dengan kerusakan yang disebabkan oleh proses metabolisme di dalam sel. Proses metabolisme yang mana? Proses metabolisme yang tidak berjalan normal seperti alaminya. Ya, jadi kalau kondisi alami dia tentu mengalami proses metabolisme. Jadi di sini disebutkan bahwa embrio yang ada di dalam biji itu memiliki aktivitas metabolisme dan laju respirasi yang tinggi. Jadi ini embrio pada biji rekasitan itu karena dia memiliki kadar air yang tinggi, maka aktivitas metabolismenya itu tetap tinggi dan laju respirasinya juga tinggi. Nah, ketika biji ini kehilangan air, maka metabolisme yang membutuhkan air atau yang berdasar pada kondisi berair itu harus tetap berjalan. Jadi aqueous based metabolism ini tetap kontinu berjalan. Tetapi tentunya dengan adanya kekurangan air pada bagian-bagian tertentu itu menjadikan metabolisme ini disebutnya unbalance, tidak seimbang. Jadi misalkan dalam satu sel saja ada bagian inti, ada bagian dengan peroksisom, ada bagian dengan mitokondria, gitu ya. Nah, dengan kehilangan air ini, kondisi air di volume sel itu menjadi tidak sama. Misalkan kalau tidak sama turunnya bareng menjadi 50%. Nah, itu tidak sama sehingga di sini dikatakan metabolisme yang tetap harus berjalan membutuhkan air sebagai media reaksi itu menjadi tidak seimbang, tidak balance. Nah, dengan adanya ketidakseimbangan ini, maka juga berpengaruh pada munculnya radikal bebas. Aktivitas radikal bebas ini menjadi tidak terkontrol, satu. Kemudian juga menjadi terbentuknya ROS atau reaktif oksigen spesies. Jadi dengan munculnya radikal bebas, kemudian terbentuknya ROS, ini juga dibarengi dengan sistem antioksidan yang tidak efektif. Nah, ini semua memang penyebab utamanya adalah dengan hilangnya air tadi. Jadi memang yang pada kondisi alaminya aktivitas metabolisme tinggi karena ketersediaan air yang tinggi, laju respirasi juga tinggi karena ketersediaan air yang tinggi, maka ketika jumlah air itu menurun, banyak metabolisme yang menjadi terganggu. Nah, sehingga ini biji menjadi tidak viabel. Jadi kalau yang pertama tadi itu dia lebih pada struktur, mekanik, rusak, robek, gitu ya, mengerut dan lain sebagainya. Tetapi ini lebih pada proses-proses yang dipengaruhi karena berkurangnya air.
suhu penyimpanan ini sangat berpengaruh pada pembentukan radikal bebas. Jadi ini juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, seperti tadi tidak asal menurunkan suhu saja. Kalau tadi disebutkan bahwa perlu diingat rumus suhu dan kelembapan tidak boleh lebih dari 100%. Nah, di sini ternyata juga suhu penyimpanan itu berpeluang untuk membentuk radikal bebas pada biji. Jadi pada suhu berapa pembentukan radikal bebas ini masih bisa ditekan, nah itu perlu disesuaikan untuk menjaga viabilitas biji ekosistem. Yang berikutnya adalah kerusakan akibat rusaknya atau denaturasi yang mengalami perombakan dari makromolekul yang ada di dalam sel atau di dalam organel. Nah, di sini dikatakan bahwa umur simpan atau daya simpan biji yang panjang itu sangat dipengaruhi oleh kondisi organel sel yang baik. Jadi sel organel is a very precise for longevity stability period. Jadi kalau organelnya baik, maka ini menjadi salah satu syarat yang sudah terpenuhi agar biji rekalsitran ini bisa memiliki umur simpan yang panjang. Nah, contohnya adalah di sini yang pertama adalah integritas mitokondria. Jadi kalau mitokondria itu masih dalam kondisi yang baik, ini mengindikasikan potensi respirasi sel itu berjalan dengan baik. Jadi ini dilihat dari struktur mitokondrianya itu masih tetap baik atau sudah mengalami kerusakan. Yang kedua, badan Golgi. Ini kita tahu sebagai sumber bahan-bahan untuk penyusun membran. Ya. Nah, selama badan Golgi ini bisa berfungsi dengan baik, maka bisa mensintesis membran baru dengan baik. Jadi membentuk membran, pembentukan membran itu masih bisa terjadi karena alat untuk membentuk membran dalam hal ini badan Golginya itu masih berfungsi dengan baik. Badan Golgi itu kan ada yang dia mengumpulkan vesikel-vesikel, kemudian dia disimpan dalam badan Golgi, kemudian di sisi lain dia melepaskan vesikel-vesikel yang nantinya dibutuhkan untuk membuat membran baru atau mensintesis membran baru. Contoh yang ketiga adalah polisom. Jadi pembentukan polisom ini membuktikan bahwa proses sintesis protein itu masih bisa berjalan dengan baik. Nah, dari makromolekul ini apabila ini sudah mengalami denaturasi atau mengalami gangguan, maka ini tentu akan berpengaruh pada viabilitas biji. Ya. Viabilitas biji yang itu akan bisa memperpendek umur biji atau bahkan biji itu menjadi tidak lagi bisa bergejala atau melanjutkan fase berikutnya untuk tumbuh menjadi senayan atau menjadi. Nah, ini perbedaannya antara ortodoks dan rekapitulasi terkait dengan makromolekul denaturasi. Jadi kalau pada biji ortodoks itu pada saat maturasi dia akan mengalami kondisi kering. Jadi dia pada konservasi ex situ itu bisa mengalami kekeringan sampai bahkan sekali lagi tersisa 5% dari air. Nah, di sini organel mengalami diferensiasi. Pada kondisi kering ini organel mengalami diferensiasi. Tetapi ketika rehidrasi, ketika inhibisi, organel ini masih mampu untuk mengalami diferensiasi lagi dan bisa berfungsi
secara efektif. Jadi masih bisa kembali lagi fungsinya seperti di awal tadi. Sebaliknya kalau biji rekalsitran ini ketika dia sudah masuk, dia tidak bisa mengalami pengeringan, dan organel ini akan tetap bersifat berdiferensiasi seperti halnya ketika di awal, jadi tidak mengalami diferensiasi seperti ini. Nah, akibatnya ketika dia diberikan air kembali pada proses inhibisi, maka ini sudah tidak bisa lagi kembali, tidak bisa lagi rehidrasi, sehingga di sini dinamakan permanently damage. Jadi berbeda dengan otokros yang masih bisa merespon adanya air pada proses inhibisi, tetapi kalau pada biji rekalsitran ini dia tidak bisa merespon adanya air pada proses yang kita inhibisi. Jadi kalau kita menyimpan biji yang rekalsitran di dalam lemari pendingin, ya perlu diperhitungkan, tidak bisa berlama-lama, tidak perlu diperhitungkan ketahanannya, apakah dia kira-kira mengalami denaturasi makromolekul atau kira-kira mengalami perubahan metabolisme yang menginduksi pada kerusakan sel, kerusakan membran dan lain sebagainya, sehingga biji rekalsitran memang tidak bisa sepermanen atau selama umur simpan pada biji otokros. Nah, ini adalah beberapa contoh kerusakan yang dialami oleh biji-biji rekalsitran yang di sini sudah dikelompokkan berdasarkan jenis kerusakannya. Jadi seperti tadi kita sudah mengetahui bahwa kerusakan biji rekalsitran itu bisa dilihat dari 3 kelompok: kerusakan mekanik, kerusakan metabolik, maupun kerusakan dari sisi makromolekul. Nah, ini dari beberapa referensi, ini artikel review, dari artikel itu mengelompokkan atau memberikan contoh beberapa spesies rekalsitran dengan kondisi penyimpanan yang menyebabkan jenis kerusakan yang berbeda. Nah, kita lihat pada kelompok yang pertama dulu, jadi kelompok mechanical damage. Ini mungkin yang kita kenal adalah Theobroma cacao, jadi buah atau spesies coklat. Itu kita bisa bayangkan buah coklat sedemikian besar, kemudian kalau dikupas itu ada daging yang putih. Nah, kemudian di dalamnya baru kita bisa menemukan bijinya. Nah, ini termasuk salah satu spesies rekalsitran. Kita lihat di sini kondisi penyimpanannya suhu rendah, suhu 15 sampai 20 saja. Kemudian juga 16 derajat Celcius. Kemudian di sini juga 15 derajat Celcius. Tetapi pada kondisi suhu rendah ini ternyata menginduksi kerusakan mekanik. Kerusakan mekanik yang seperti apa? Nah, ini ada ultrastructure damage. Jadi ultrastructure yang mungkin membrannya mengalami kerusakan. Pada suhu penyimpanan 15 sampai 20 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat ini suhunya sebenarnya tidak sangat rendah, tetapi ternyata untuk spesies ini suhu 15 sampai 20 derajat Celcius itu sudah menyebabkan kerusakan ultrastruktur, sehingga biji rekalsitran ini, spesies Haiyanensis ini tidak bisa disimpan lama pada suhu 15 sampai 20. Nah, yang berikutnya adalah Theobroma cacao tadi pada suhu 16 derajat Celcius dengan kelembapan relatif kurang dari 16.
kurang dari 16 itu ternyata dia mengalami kerusakan pada membrana sel. Nah, di sini kalau dilihat suhu 16 kurang dari 80, ini sebenarnya kan masih kurang dari 100 ya, 16 sudah 80. Tetapi ternyata Theobroma cacao ini tidak cukup bisa bertahan karena terjadi kerusakan pada membrana sel. Kemudian juga ada kondisi suhu rendah dengan pemberian silika gel. Nah, dengan pemberian silika gel ini apa kira-kira yang terjadi? Tentang kadar air itu sampel biji ini bisa digerus. Jadi tidak per biji sekian gram, tetapi biji ini bisa digerus. Ya. Harapannya memperluas permukaan sehingga kadar air itu bisa terukur dengan maksimal. Nah, di sisi lain adalah untuk menentukan berapa lama biji atau sampel ini diletakkan di oven untuk mengukur kadar airnya. Ini perbedaannya adalah kalau pada suhu tinggi maka durasinya itu antara 1 sampai 4. Tapi kalau pada suhu yang rendah bisa digunakan waktu lebih lama, yaitu antara 16 sampai 18 jam. Jadi kalau yang suhu rendah mungkin ini prosesnya bertahap gitu ya. Jadi diperlukan waktu yang lebih lama. Tapi kalau untuk kita menggunakan suhu tinggi, ini maka harus segera diakhiri dalam waktu yang cepat. Untuk biji rekasitan ini karena memiliki ukuran yang besar dan berat, biasanya biji rekasitan ini tidak dijual dalam bentuk per gram, tetapi dijualnya adalah per satuan. Karena dia besar, maka akan mendapatkan hasil data yang bervariasi. Ya, sehingga di sini dikatakan biji rekasitan itu great variation in moisture content between individual basis. Sehingga kalau kita menyimpan biji dalam satu lot, ya, biasanya biji itu kan disimpan dalam box atau istilahnya lot ya, bisa kantong, bisa lot. Nah itu kalau biji yang variasinya cukup besar, maka ini perlu dilakukan ulangan dalam jumlah banyak gitu ya, untuk menghindari adanya variasi yang cukup besar. Jadi mungkin dalam satu lot itu kita ambil bagian ujung karena samping gitu ya, ini sebagai perwakilan mengantisipasi kondisi lingkungan penyimpanan seperti itu, sehingga mendapatkan untuk bisa menentukan kadar air biji yang bisa. Nah ini adalah perbedaan penentuan kadar air pada beberapa spesies yang masuk pada kelompok rekasitan dan masuk pada kelompok otoboros. Ini dilihat dari ukuran biji. Ya, ukuran biji ini diukur panjang dan lebarnya. Kemudian berat dari 1000 biji. Berat dari 1000 biji. Kemudian yang berikutnya adalah kandungan air dari biji ini. Nah, dari kelompok yang atas ini kita lihat, ini adalah kelompok rekasitan, panjang dan lebarnya ini jauh lebih panjang dibanding biji-biji yang masuk pada kelompok otoboros.
Ya, jadi panjangnya biji rekalsitran itu berkisar antara 17 sampai 42 cm. Sedangkan kalau biji ortodoks ini 6 sampai 12 cm. Sedangkan lebarnya untuk biji ortodoks juga lebih lebar, lebih panjang, antara 13 sampai 25 cm. Sedangkan kalau biji ortodoks ini sangat kecil, antara 4 sampai 5. Nah, dengan perbedaan ukuran ini, maka kalau ditimbang dalam jumlah yang sama 1000 biji, itu tentu hasilnya berbeda jauh, gitu ya. 1000 bijinya Neptunium lawasio ini akan Neptunium lawasio. Kalau Durian Suditinus tahu? Durian. Ya, belum kakao ini. Kakao. Atau karpus ini apa? Kalau namanya ya? Mungkin ini rambutan. Nah, kalau dilihat 1000 biji rambutan, 1000 biji durian, gitu ya, itu gramnya jauh lebih besar dari 1000 biji diskus bunga sepatu, ya. Karena dia berukuran kecil, maka kalau jumlahnya sama, ya tentu beratnya berbeda. Nah, ini dikaitkan dengan kadar airnya. Kadar air pada sekian banyak biji ini sangat berbeda dengan sekian biji rekalsitran yang kadar airnya lebih tinggi dibanding biji ortodoks. Nah, ini juga yang menunjukkan perbedaan the percentage dry weight, berat kering pada bagian kotyledon, ya, dalam satuan biji, bagian testa kulit biji, dan juga bagian embrio untuk kelompok biji ortodoks dan rekalsitran. Ya. Kalau tadi biji ortodoks itu setelah masak dia akan tetap bermetabolisme aktif, berrespirasi aktif karena kadar airnya memang tinggi. Nah, kadar air tinggi ini kalau setelah dikeringkan untuk menentukan berapa kadar air itu bisa kita lihat pada bagian kotyledon berapa, pada bagian testa berapa, pada bagian embrio berapa. Kalau pada bagian kotyledon ini mungkin tidak terlalu beda ya, antara biji-biji ortodoks dan biji rekalsitran. Kemudian masuk pada bagian testa. Nah, pada bagian testa ini juga masih di sini yang paling rendah 8,7, 8,3, 11, ini ada yang 15 sampai 16. Dan keringnya persentase drynya sekian. Tetapi pada embrio kita lihat ini kadarnya beda. Ya. Jadi persentase berat kering itu kalau di embrio hanya 0,2 sampai 0,3. Kalau di ortodoks itu 1,4 sampai 1,3. Jadi jaringan embrionya di sini lebih banyak ya, daripada pada biji-biji ortodoks. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perbedaan yang cukup besar ada bagian embrio ini. Nah, embrio ini juga yang menentukan kalau embrio ini karena memiliki kadar air yang banyak, kalau dia mengalami kekeringan, maka bagian embrio ini akan lebih cepat rusak, sehingga akibatnya biji-biji itu akan kreativitasnya juga akan cepat menurun. Karena bagian embrio ini akan dia nanti akan menjadi berbahaya. Nah, ini adalah yang menunjukkan penurunan kecambahan pada biji rekalsitran yang disebabkan oleh rendahnya suhu air temperatur. Ya, seperti tadi bahwa kalau biji ortodoks itu semakin turun dia akan semakin
menggandakan umur simpan, tetapi kalau di biji-biji rekasitan ini suhu yang rendah ini akan menyebabkan juga menurunnya laju perjalanan. Jadi di sini ditunjukkan bahwa ada biji coklat yang disimpan pada suhu 17 sampai 15 derajat Celcius. Ini maka biji akan menjadi rusak atau viabilitasnya menurun, karena kita tahu bahwa keberadaan suhu yang rendah ini mempengaruhi metabolisme, mempengaruhi pembekuan, sehingga bisa menyebabkan metabolic damage ataupun mechanic damage. Atau ini juga adanya kurangnya substansi penjaga pada biji yang dia sifatnya adalah tidak tahan pada suhu rendah, sehingga karena misalkan enzim-enzim antioksidan tadi dia tidak bisa efektif bekerja pada suhu rendah, maka dia juga bisa akan mempengaruhi perjalanan dari biji. Atau munculnya atau adanya bahan-bahan toksik. Bahan-bahan toksik ini bisa keluar karena suhu rendah, cold induced change in membrane permeability. Jadi karena permeabilitas membrannya berubah menjadi rusak, maka senyawa-senyawa toksik ini bisa keluar dari organnya ataupun dari sel, sehingga dia bisa mempengaruhi metabolisme di masa ataupun jaringan. Nah, pada ini adalah beberapa perilaku, ya. Perilaku penyimpanan biji yang bisa digunakan untuk memprediksi bagaimana biji-biji itu bisa disimpan pada kondisi yang baik. Jadi misalkan ekologi tanaman, kemudian klasifikasi taksonominya, apakah dia termasuk buah yang biji yang berbuah besar atau kecil, misalnya seed size, kemudian seed moisture, kemudian seed shape. Ini ternyata juga bisa memprediksi untuk bagaimana metode penyimpanan yang baik. Nah, plant ekologi ini bisa dilihat dari apakah dia tumbuh di area yang lingkungan yang kering atau lingkungan basah atau lingkungan akuatik. Nah, jadi kalau lingkungan kering mungkin dia banyak menghasilkan masuk box. Sedangkan kalau lingkungan yang lembab, basah, dia akan menghasilkan biji yang saya kasihkan. Kemudian klasifikasi, dalam klasifikasi taksonomi ini hampir in all species within a few families or almost species in others yang contain a few exceptional species. Jadi biasanya sebagian besar ya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Jadi autotrophs ini hampir semua spesies-spesies yang tumbuh pada kondisi kering itu masuk pada biji autotrophs. Sedangkan spesies yang ada pada kondisi lingkungan yang basah atau lembab itu masuk pada kondisi kelompok ekosistem. Kemudian ini sama dari bentuknya, kemudian ukurannya. Ukuran itu rekapitulan besar, intermediate tengah, orthodox itu lebih kecil lagi. Kemudian seed moisture-nya itu orthodox paling sedikit, intermediate, kemudian rekapitulan menuju paling sedikit. Jadi orthodox ini yang paling sedikit besar. Jadi orthodox itu seed moisture-nya paling rendah. Nah, kemudian seed shape ini yang menarik ya. Seed shape
biji anti-biji, ya, itu sangat berbeda dengan biji avokado tadi, biji rambutan atau biji bunga. Recalcitrant intermediate orthodox itu lebih flat, sedangkan recalcitrant intermediate orthodox itu lebih spherical atau shape-nya ini bergradasi ya. Ini yang dimaksudkan adalah semakin menurun semakin menurun. Nah ini yang terakhir. Jadi perbedaannya antara drying tolerant dan drying sensitivity antara biji orthodox dan biji recalcitrant. Jadi kalau biji orthodox itu pada kondisi dingin, kelembaban rendah, ya, dia akan nyaman, ya, disimpan lama dia akan nyaman. Tetapi kalau pada biji-biji recalcitrant dia akan kedinginan, dia akan tidak bisa tahan untuk berada pada kondisi. Nah sebaliknya kalau pada biji-biji orthodox itu yang drying tolerant itu dia pada suhu hangat atau high humidity, high sea moisture itu lebih tidak tahan juga kalau dibandingkan dengan biji yang drying sensitif. Jadi pada kondisi high humidity ini biji recalcitrant lebih tahan. Nah ini biji yang keluar dari gene bank, ini kira-kira biji recalcitrant atau biji orthodox? Dia bisa bertahan lama. Seed banks really are the fountain of life. Jadi dia bisa bertahan 100 tahun lebih. Jadi dia bisa bertahan 100 tahun lebih ketika yang lainnya sudah tidak bisa hidup, tapi si orthodox masih bisa viable dengan mereka menangani. Ya, mungkin itu yang di sini tidak dibarengi dengan meningkatnya enzim-enzim antioksidan yang bisa scavenging ROS ini. Jadi ROS-nya meningkat, tetapi enzim-enzim antioksidannya tidak cukup untuk not effectively scavenging baik ini. Jadi enzim-enzimnya tidak bisa bekerja baik untuk mengikat ROS ini sehingga proses metabolisme di Camellia sinensis atau teh ini menjadi tidak tahan. Biji teh ini tidak tahan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada Carapa guianensis atau Carapa croseta. Ini gangguannya adalah terjadi pada metabolisme lipid. Kalau dilihat di sini kondisi penyimpanannya tidak terlalu rendah sebenarnya, 27 plus minus 2 dengan kelembaban relatif 40% plus minus 10. Tetapi kondisi ini ternyata menyebabkan kerusakan pada metabolisme lipidnya. Metabolisme lipid ini banyak yang terjadi baik membran maupun proses metabolisme yang lain. Yang berikutnya kondisi laboratorium. Kondisi laboratorium ini saya tidak membaca juga referensi di nomor ini. Kondisi laboratorium itu yang seperti apa? Apakah suhu rendah dengan batasan tertentu atau bagaimana? Tetapi yang terdeteksi di sini adalah adanya kerusakan pada lipid maupun protein, struktur sekunder protein dan lipid membran. Nah, ini kalau lipid membran ini sudah mengalami perubahan struktur, nah ini tentu akan juga bisa berpengaruh pada mechanical damage. Mechanical damage karena membrannya sudah rusak, sehingga ini bisa mengarah pada mechanical damage. Yang berikutnya adalah oxidative stress. Oxidative stress yang dialami karena regulasi antioksidan ini tidak bekerja secara maksimal seperti hari ini. Enzim-enzim antioksidan ini tidak bisa efektif
untuk mengikat los. Sebagai di sini juga sidang stres ini tidak mampu diatasi oleh regulasi dari antioksidan yang ada. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan kerusakan pada proses metabolisme. Yang berikutnya adalah kerusakan makromolekul. Ya, makromolekul ini kalau kita lihat pada suhu 25 tidak terlalu rendah, sebenarnya suhu ruang mungkin 25 dengan kelembapan cukup 75%. Dan yang satunya adalah suhu 27 dengan kelembapan 40%. Di sini yang terdeteksi adalah kerusakan pada vakuolasi. Vakuolasi ini seperti tadi, kalau kita ingat bahwa biji rekalsitran itu memiliki kandungan air banyak yang menempati pada vakuola yang berukuran besar, karena ini pada sel yang sudah dewasa, berbeda dengan sel yang masih aktif membelah, maka vakuolanya kecil. Tetapi kalau sel yang sudah dewasa ini vakuolanya banyak dan besar-besar, sehingga kadar airnya memang cukup tinggi di sana. Nah, ini dengan adanya vakuolasi ini maka akan bisa menimbulkan kerusakan vakuola itu sendiri, yang nanti akhirnya akan juga berujung pada kerusakan mekanik, karena membrana dari vakuola itu rusak, mengkarut, tidak bisa lagi kembali seperti halnya kalau ada biji vakuolasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini Guianensis, ini sama spesies yang sama, ada Carapa terkait dengan metabolis, sedangkan yang di sini terkait dengan denaturasi dari makromolekel. Nah, ini mengalami akumulasi sferosom ataupun pembengkakan sferosom pada kondisi penyimpangan yang seperti ini, suhu 27 dan Nah, jadi di sini bisa kita lihat beberapa contoh tipe kerusakan yang dialami oleh biji-biji dari spesies kelompok rekalsitran. Nah, ini kerusakan ini yang menyebabkan atau membuktikan bahwa memang biji-biji rekalsitran itu tidak bisa disimpan pada suhu rendah, dan ada kadar air yang rendah, sehingga menyebabkan kerusakan jenis kerusakan. Nah, kalau tadi dilihat kerusakan itu dilihat dari sisi benih atau biji itu sendiri. Nah, sekarang ditinjau dari lingkungan, bagaimana peran lingkungan atau kondisi penyimpangan biji rekalsitran itu bisa berpengaruh atau berkontribusi pada hilangnya viabilitas. Kalau tadi kita membahas tentang bagaimana biji itu, bagaimana metabolisme biji, bagaimana kerusakan organel dan seterusnya. Nah, sekarang di sini dilihat bagaimana kondisi lingkungan itu sendiri bisa berpengaruh terhadap viabilitas biji. Karena tadi di awal disebutkan bahwa umur simpan biji itu tergantung pada apa? Umur simpan tergantung pada kadar air, spesies dan kondisi lingkungan. Jadi spesiesnya itu tadi apakah dia rekalsitran atau bukan. Sekarang kondisi lingkungan, kita lihat lingkungan yang bagaimana, kondisi yang seperti apa yang bisa berpengaruh terhadap
hilangnya viabilitas biji. Yang pertama adalah temperatur. Jadi ini dikaitkan dengan sifat ketahanan biji dari recalcitrant orthodox. Yang pertama adalah temperatur. Spesies-spesies tertentu itu tidak bisa bertahan pada lower temperature. Jadi, ada yang dengan menurunkan suhu itu bisa meningkatkan viabilitas in many species. Contohnya apa tadi? Ada biji-biji ortodoks. Kalau dia turun 1 derajat, dia bisa umur simpannya meningkat 2 kali lipat. Satunya lagi ada yang penurunan pembekuan, dia bisa meningkatkan umur simpan 2 kali lipat. Nah, tetapi memang itu hanya pada beberapa spesies saja. Tapi pada temperatur tertentu itu bisa menyebabkan kerusakan pada biji-biji recalcitrant. Tadi sudah kita bahas. Bagaimana biji recalcitrant itu mengalami kerusakan pada suhu yang rendah. Sini diingatkan lagi bahwa low temperatures become detrimental to seed viability melalui 2 cara, yaitu freezing injury, jadi kerusakan karena pembekuan, dan chilling injury atau kerusakan karena suhu dingin. Jadi ini kembali lagi pada tadi terkait dengan pembentukan kristal es. Jadi with slow freezing, cells may damage the seeds due to desiccation. Sebenarnya dia bisa bertahan pada pembekuan yang lambat. Ya, jadi kalau penurunan suhunya itu secara bertahap, maka sebenarnya dia masih bisa bertahan. Tetapi kalau terjadi kerusakan, maka lebih pada akibat pengeringan ini. Gitu ya. Jadi penurunan suhu itu masih bisa bertahan apabila slow. Jadi menurunkannya itu secara bertahap, tidak rapid, tidak secara cepat gitu. Nah, kalau pada penurunan secara lambat, maka kerusakan sel ini lebih disebabkan karena pengeringan, karena terambilnya air mengalami beku, ya, sehingga dia tidak ada air menjadi kering. Nah, itu lebih merusak daripada proses pembekuan yang berjalan lambat. Sedangkan apabila pembekuan itu dilakukan secara cepat, maka kerusakannya lebih disebabkan karena pembentukan kristal. Ya, jadi ini memang terkait dengan penyimpanan metode dengan krioreservasi dengan pembekuan cepat atau lambat pada metode cair, sehingga pada biji-biji yang memiliki kadar air tinggi itu harus dipilih pembekuan yang mana yang sesuai sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada bagian internal biji. Nah, di sisi lain temperatur itu juga bisa menyebabkan kerusakan karena suhu rendah. Jadi denaturasi protein atau perubahan permeabilitas pada membran itu dipengaruhi oleh perubahan suhu yang rendah. Nah, kalau sudah terjadi denaturasi protein, perubahan pada membran itu tentu akan bisa mengarah pada mechanical damage. Mechanical damage yang akhirnya merusak bagian membran. Nah, yang pertama temperatur, kemudian yang kedua adalah kandungan air. Kadar air itu bisa mempengaruhi umur viabilitas biji. Nah, jadi perkecambahan pada biji yang sensitif terhadap
dosifikasi. Desiccation sensitive seed ini kelompok yang mana? Recalcitrant. Recalcitrant. Jadi biji yang sensitif terhadap kering, desifikasi itu adalah. Jadi perkecambahan pada biji recalcitrant ini akan menurun dengan cepat ketika kandungan airnya menurun. Maka ini yang menyebabkan viabilitasnya menjadi menurun. Kalau dia disimpan di kondisi beku, dia akan berkurang airnya dan ini akan menyebabkan kandungan air menurun, menyebabkan viabilitasnya akan hilang. Nah, sehingga perlu diketahui apa yang dinamakan critical water content. Critical water content ini adalah batas aman di mana biji ini masih bisa dikeringkan atau dikurangi kadar airnya tanpa menyebabkan kerusakan membran. Jadi without injury tadi. Kalau yang tadi biji recalcitrant tidak bisa disimpan di jinggen dan waktu lama, kemudian dia sangat sensitif pada kering dan beku, sehingga dia tidak mengalami kerusakan apabila disimpan pada kondisi suhu rendah maupun kondisi beku. Nah, sehingga harus dipahami berapa suhu batas aman, batas aman untuk biji itu bisa dikeringkan tetapi tanpa merusak membran, tanpa merusak mechanical damage atau menyebabkan mechanical damage. Nah, ini disarankan sedikit lebih tinggi, slightly higher than the level of water yang bisa masih bisa ditolerir oleh sel sehingga tidak menyebabkan air dari sel itu menjadi beku. Jadi kalau beku secara cepat dia akan membentuk kristal. Kalau secara lambat itu memerlukan waktu. Waktunya itu apakah masih bisa untuk penurunan secara bertahap atau sudah keburu kehilangan viabilitasnya karena umur simpan yang pendek tadi. Nah, jadi karena perkecambahan ini sangat sensitif ya terhadap pengeringan maupun ada tidaknya air, maka ketersediaan air ini memang menjadi perlu diperhatikan apabila kita memang ingin menyimpan biji recalcitrant dan biji recalcitrant agar tetap bisa viabilitasnya tidak hilang dalam kondisi lingkungan di tempat penyimpanan. Nah, kemudian kalau tadi lingkungan ya temperatur dan moisture content, kemudian kita kembali pada kandungan air pada biji recalcitrant dan orthodox. Bagaimana menentukan kandungan air pada biji recalcitrant dan orthodox sehingga kita bisa menentukan penyimpanan yang seperti apa yang tepat. Jadi kalau tadi di awal disampaikan bahwa kita harus mengenal dulu biji ini masuk kelompok mana supaya kita tidak buang-buang energi, tidak buang biaya ya, dalam menentukan metode penyimpanan. Nah, sehingga ini yang pertama adalah kita harus mengenali bahwa biji yang akan kita simpan itu termasuk tipe yang mana. Before prescribing the method of storage, sebelum kita menentukan, mendeskripsikan metode penyimpanan mana yang akan kita gunakan. Nah, kemudian lingkungan penyimpanan yang bagaimana yang harus dilakukan modifikasi untuk mendapatkan keberhasilan penyimpanan dari kelompok-kelompok biji tersebut, apakah itu biji recalcitrant maupun biji orthodox. Jadi pada dasarnya kita perlu kenal dulu biji ini masuk yang mana, sifat-sifatnya seperti apa. Nah, yang pertama adalah
air dari biji ortodoks. Kita membutuhkan dua kelompok 5 gram sampel, 2 kali 5 gram sampel yang digunakan untuk bisa menentukan berapa kadar air dari biji ortodoks ini. Jadi bukan mengukur satu persatu biji, tetapi sekian gram, ya, sekian gram air, sekian gram biji itu yang bisa digunakan sebagai sampel untuk mengukur atau menentukan moisture atau kadar air dari biji ini. Jadi ada jumlah tertentu bentuk gram, bukan dalam bentuk satuan. Kemudian yang kedua adalah perlu dipertimbangkan apakah biji itu berminyak atau tidak berminyak, memiliki kandungan minyak atau tidak. Nah, ini juga menentukan berapa suhu yang digunakan untuk mengetahui kadar air dari biji tersebut. Jadi high atau low temperature air, ada oven yang digunakan untuk proses pengeringan. Ini perlu disesuaikan apakah itu biji yang mengandung minyak atau biji yang tidak mengandung minyak. Jadi kalau yang mengandung minyak maka disarankan untuk menggunakan suhu antara 101 atau 100 sampai 103 sampai 105. Sedangkan untuk yang non oily, yang